Kisah teladan Islami dididik oleh Rasulullah langsung Abu Umamah Al-Bahili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Umamah Al-Bahili adalah seorang sahabat yang bernama Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Namun kunyahnya lebih populer dibanding nama aslinya. Ia berasal dari kabilah Arab yang berstatus sosial rendah, kabilah Bahilah. Saking rendahnya kabilah ini di mata masyarakat Arab saat itu, sampai-sampai ada syair yang mengatakan, kalau seekor anjing dipanggil, "Hei Bahili" atau orang Bahilah, pastilah dia menggonggong atau marah, mencela garis keturunan ini. Inilah asal muasal sahabat yang mulia ini. Kemudian ia memeluk Islam, agama yang tidak memandang orang karena nasabnya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Abu Umamah menjadi sahabat Rasulullah SAW, meriwayatkan ilmu darinya, termasuk salah seorang yang berbaiat di bawah pohon Baitur Ridwan, dan ia tinggal di kota Homs, kota Suriah sekarang. Dididik oleh Rasulullah langsung, Abu Umamah Al-Bahili mengatakan bahwa Rasulullah SAW melewatinya saat itu. Saat itu mulut Abu Umamah sedang komat kamit. Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang sedang kau ucapkan, Abu Umamah?" Aku jawab, "Aku sedang berzikir. Aku sedang berzikir kepada Allah." Rasulullah beliau bersabda, "Maukah kau kuberitahu dengan sesuatu yang lebih banyak dan lebih utama dari zikirmu itu, walaupun dibaca semalaman dan sepanjang siang?" Aku jawab, "Tentu mau, ya Rasulullah." Rasulullah beliau bersabda, "Ucapkanlah, Subhanallah mil'a ma khalaqa, Subhanallah adada ma fil ardi wassamai, Subhanallah adada ma ahsa kitabuhu, Subhanallah adad kulli say'in, Alhamdulillah adada ma khalaqa, walhamdulillah mil'a ma adada ma fil ardi wassamai, walhamdulillah adada ma ahsya kitabuhu, walhamdulillah adada kulli say'in, walhamdulillahi mil'a kulli say'in." Sahih At-Targhib 1575. Hadis ini menunjukkan mulianya akhlak Rasulullah SAW. Beliau memperhatikan para sahabatnya, menyapa mereka agar semakin akrab, bertanya tentang kondisi dan apa yang mereka lakukan, kemudian memberikan saran yang lebih baik agar sahabatnya mendapatkan keutamaan. Mendakwahi Kaisar Romawi. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dari Hisam bin Al-As Al-Umawi, ia berkata, "Aku bersama seorang laki-laki Quraisy diutus menuju Heraklius. Tugas kami mendakwahinya kepada Islam, lalu kami bertemu Zabalah. Kami mendakwahi ia kepada Islam, ternyata ia mengenakan pakaian hitam. Aku bertanya kepadanya tentang pakaian itu. Ia menjawab, 'Aku bersumpah untuk tidak meninggalkannya hingga aku mengeluarkan kalian dari Syam.' Kami berkata kepadanya, 'Demi Allah, kami akan menguasai singgasanamu ini, dan kami akan merebut kekuasaanmu.' Nabi kami yang mengabarkan tentang hal ini. Ia menjawab, 'Kalian bukan orang yang melakukan itu.' Lalu Abu Umamah dan temannya menceritakan bagaimana pertemuan mereka dengan Heraklius. Sang kaisar memperlihatkan kepada mereka sesuatu. Di dalamnya terdapat karakteristik Nabi Muhammad. Ternyata karakteristik beliau digambarkan putih. Ia bertanya,
kalian tahu ini?" Kata Abu Umamah, "Kami pun menangis." Kami jawab, "Tentu tahu." Heraklius lalu berdiri tegak, lalu duduk kembali. Ia berkata, "Demi Allah, dia nabi yang kalian ceritakan adalah ini." Kami menjawab, "Iya." Heraklius berkata, "Pegang erat-erat, sungguh dialah rumah terakhir. Namun aku belum saatnya melihat apa yang ada pada sisi kalian. Kalau sekiranya aku mampu untuk pergi, meninggalkan kerajaanku, aku berandai menjadi seorang budak dari Tuhan kalian, Nabi Muhammad SAW, di kerajaannya, hingga kematian datang menjemputku." Abu Umamah berkata, "Saat sampai di Madinah, kami ceritakan hal ini kepada Abu Bakar. Ia pun menangis, lalu mengatakan, 'Kalau Allah menginginkan kebaikan untuknya, pastilah ia tinggalkan kerajaannya.'" Kemudian Abu Umamah melanjutkan, "Rasulullah memberitahu kami bahwa mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mengetahui karakteristik beliau, ada banyak pelajaran dari kisah pertemuan Abu Umamah dan Heraklius ini. Di antaranya adalah tentang mahalnya hidayah Islam dan betapa beruntungnya orang yang mendapatkan hidayah Islam. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, seandainya Allah menginginkan kebaikan untuk Heraklius, pasti dia diberi kekuatan dan hidayah untuk meninggalkan kerajaannya. Namun Heraklius tidak melakukan hal itu. Padahal kita ketahui Heraklius memiliki kebaikan, yaitu jabatan raja di negara adidaya, jabatan absolut, kenikmatan dunia mana yang tak pernah ia rasakan. Tapi kata Abu Bakar, ada kebaikan yang jauh lebih besar, yaitu hidayah, memeluk Islam. Beruntunglah kita yang diberi petunjuk kepada Islam, mempelajarinya dan mengamalkannya. Itu lebih hebat dari kenikmatan raja dunia yang memiliki kekuasaan absolut. Kemudian lihatlah, Islam adalah agama persamaan dalam kemanusiaan. Abu Umamah al-Bahili seorang laki-laki yang garis nasabnya rendah di mata bangsa Arab sebelum Islam. Islam mengangkat kedudukannya, bahkan ia berkesempatan berdialog dan mendakwahi raja dunia bersama tabi'in. Dari Salim bin Amir, ia berkata, ada seseorang menemui Abu Umamah lalu berkata, "Abu Umamah, aku bermimpi melihat malaikat bersolawat mendoakanmu untukmu setiap aku masuk dan keluar, setiap aku berdiri dan duduk." Abu Umamah menanggapi dengan mengatakan, "Aku mohon ampun kepada Allah, kusampaikan kepada kalian. Kalau kalian mau, malaikat pun akan bersolawat kepada kalian." Kemudian ia membaca firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman." Quran Al-Ahzab ayat 41-43. Mengajarkan sunnah, Muhammad bin Ziyad al-Alhani berkata, "Aku pernah menggandeng tangan Abu Umamah, sahabat Rasulullah. Aku berjalan bersamanya menuju rumahnya. Tidaklah ia melewati seorang muslim, anak kecil, bahkan siapapun, kecuali ia berkata, 'Salamun alaikum, salamun alaikum.' Apabila sampai di depan pintu rumahnya, ia menoleh kepada kami dan mengatakan, 'Hai anak saudaraku, Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan salam.
Muhammad bin Ziyad berkata, "Aku melihat Abu Umamah mendatangi seseorang di masjid. Orang tersebut sujud sambil menangis. Ia berdoa kepada Robnya dalam sujudnya. Abu Umamah berkata kepadanya, 'Kamu ini, seandainya kau lakukan hal ini di rumahmu.' Maksud beliau sembunyikan tangis dan khusyukmu. Sujud berlama-lama sambil menangis-nangis di hadapan keramaian. Di masjid sangat mudah disusupi setan. Dari khusyuk berubah menjadi ria. Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu wafat pada tahun 81 Hijriah. Saat itu ia berusia 91 tahun. Pendapat lain mengatakan ia wafat tahun 86 Hijriah. Wallahu a'lamu bishawab.